Halo, jumpa lagi di channel Ayu Right Side. Kali ini kita akan bahas tentang quizzes, bagaimana cara membuat soal interaktif dan menyenangkan yang bisa kita terapkan dalam kelas. Seperti apa? Mari kita simak bersama. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita masuk dulu di quizzes.com. Lalu kita akan diantarkan ke halaman login seperti berikut ini. Kita langsung klik saja daftar. Lalu kita akan diarahkan untuk login dengan akun Google yang ada di laptop kita. Kita bisa langsung memilih di sini akun Google kita yang sudah memang ada di laptop, atau kita diarahkan untuk masuk dengan akun Google yang baru. Jika Anda terpaksa login dengan email baru, silakan masukkan email Anda beserta password email. Pastikan Anda mengingat password email Anda dengan baik. Nah, di halaman berikutnya Anda bisa memilih apakah Anda menggunakan quizzes sebagai guru di sekolah atau di sebuah bisnis, atau hanya digunakan untuk pemakaian pribadi. Nah, saya memilihnya sebagai pemakaian pribadi. Jika Anda ingin memakai sebagai pemakaian di sekolah juga boleh. Nah, Anda sudah masuk di akun quizzes Anda, tetapi ingat, Anda belum membuat password dari akun quizzes Anda. Nah, hal yang pertama harus Anda lakukan adalah membuat password. Caranya, kita buka pengaturan terlebih dahulu. Kemudian kita masuk di akun kita. Nah, dapat dilihat di sini bahwa kita masuk menggunakan email yang tadi kita masukkan. Kemudian kita mendapat kode pengguna dari quizzes. Berikutnya di bawah ini adalah pengaturan kata sandi. Silahkan masukkan kata sandi baru. Lalu di kolom bawahnya kita masukkan kata sandi yang sama sekali lagi. Dan klik tab perbaharui kata sandi. Dan perhatikan notifikasi di bawah jika perubahan kata sandi telah disimpan. Nah, selanjutnya untuk mulai membuat soal, kita boleh pilih tab buat atau create. Nah, di sini kita diberikan dua pilihan, sebagai kuis atau sebagai pelajaran. Jika sebagai pelajaran, maka kita bisa mengisi materi dan memberikan latihan soal yang bisa kita jadwalkan. Tetapi jika kita ingin membuat soal-soal latihan atau soal ujian, kita bisa memilih quiz. Nah, di sini kita bisa bermain interaktif bersama siswa kita. Kita langsung klik saja. Nah, di sini kita bisa mulai membuat quiz kita, tetapi terlebih dahulu kita harus memasukkan nama quiz kita. Contohnya, jika kita mengisi kolom ini dengan nama ulangan harian 1 atau latihan soal. Jadi terserah, tetapi sesuaikan dengan topik yang diajarkan. Nah, untuk nama kuis saya pilih teks prosedur, dan subjek yang relevan itu terserah kita yang sesuai dengan pelajaran yang kita ajarkan. Lalu klik selanjutnya. Nah, seperti yang kita lihat di halaman ini kita diberikan dua pilihan, yaitu apakah kita akan menulis soal sendiri atau kita teleport dari perpustakaan quizzes. Kita mulai dari menulis soal sendiri. Nah, di sini juga ada pilihan pertanyaan baru atau teleport. Nah, di bawah ini adalah pilihan soal yang akan kita buat. Apakah soal pilihan ganda, kotak centang, isi bagian kosong, pemilihan terbuka berakhir, atau meluncur. Di tutorial ini saya pilih pilihan ganda dulu. Nah, di tampilan ini kita bisa mulai mengetik pertanyaan yang kita inginkan. Kemudian kita bisa masukkan pilihan jawabannya. Nah, jika kita ingin menambah jawaban lagi, kita bisa tambahkan pilihan jawaban. Atau jika kita tidak ingin menambahkan jawaban dan mengurangi pilihan jawaban yang ada, kita bisa hapus saja. Lalu selanjutnya kita tentukan pilihan jawaban yang benar. Kita centang saja.
Lalu di sini kita bisa atur waktu berapa menit atau berapa detik siswa bisa membaca dan mengerjakan soal ini. Jadi di sini pengaturannya kita bisa atur, saya pilih 30 detik saja untuk siswa menjawab. Dan di soal ini kita bisa selipkan gambar, apakah di optionnya, pilihannya, atau di soalnya. Nah, kita coba untuk memasukkan gambar di soal. Kita klik saja, lalu kita akan diarahkan ke folder di komputer kita. Pastikan Anda sudah mendownload gambar-gambar yang dibutuhkan untuk soal-soal yang Anda buat. Nah, gambarnya sudah terlihat, dan tampilan di sebelah kiri adalah tampilan yang akan nampak pada peserta kuis. Dan jika sudah selesai membuat soal, kita bisa klik simpan. Nah, selanjutnya di atas ada pilihan teleport. Bagaimana kita menteleport soal-soal yang sudah ada di bank soal Quizizz. Kita langsung klik saja, lalu kita akan diarahkan ke soal-soal yang pernah dibuat oleh guru-guru di Quizizz dan terfokuskan kepada kata kunci yang sudah kita buat di judul soal kita. Nah, misalnya saya memilih soal yang ini, kemudian saya suka dengan soal berikut dan ingin saya masukkan di soal saya. Nah, caranya kita sorong saja mouse kita ke sini, ada tulisan tambah, lalu kita klik dan secara otomatis dia akan masuk ke dalam soal kita seperti ini. Nah, kita mau isi lagi, kita klik teleport lagi, lalu saya isi. Nah, ini sudah ada tulisan tambah lagi, berarti sudah pernah masuk. Nah, sekarang saya pilih yang ini lagi, kemudian yang ini lagi. Lalu kita lihat. Nah, sudah ada 4 soal yang diteleport ke soal kita. Jadi totalnya ada 5 soal ditambah yang sudah kita buat tadi. Jika sudah selesai membuat soal, kita klik saja kembali. Dan berikutnya kita akan diarahkan untuk memasukkan gambar pada kuis kita. Jadi supaya cantik, jadi kita bisa memasukkan gambar sesuai yang kita inginkan, sesuai dengan topik dari kuis kita. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya kita bisa pilih bahasa, apakah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Di sini saya pilih bahasa Indonesia. Lalu kemudian kita sesuaikan soal ini diperuntukkan oleh siswa kelas berapa. Nah, di sini ada jenjang. Jika KG adalah kindergarten TK ya. Jadi bukan usia di sini, tetapi jenjang kelas. Saya pilih 9 TH berarti kelas 9, yang berarti usia kelas 3 SMP. Selanjutnya kita pilih settingan untuk publik dan kita simpan. Nah, jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Nah, bisa dilihat soal-soal yang sudah kita masukkan tadi ada semua di sini. Dan ini bisa kita mainkan secara langsung atau kita jadikan pekerjaan rumah. Untuk melihat soal-soal yang sudah kita buat, ada tersimpan di perpustakaanku ya, atau my library. Nah, di sini ada soal yang sudah kita buat. Selanjutnya, jika kita akan memberikan kuis ini kepada siswa, kita klik saja, lalu kita pilih apakah akan dimainkan secara langsung ataukah dijadikan sebagai pekerjaan rumah. Jika dijadikan pekerjaan rumah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita bisa memberikan batas waktu pengerjaan tugas, bisa ditentukan tanggal dan waktunya. Quizizz ini juga bisa dihubungkan dengan Google Classroom sehingga kita bisa tentukan kelas mana yang akan ditugaskan dengan soal berikut. Nah, itu adalah pilihan
sebagai penugasan pekerjaan rumah. Nah, jika ingin yang interaktif, kita bisa mulai kuis secara langsung sehingga kita bisa berinteraksi dengan siswa. Nah, di sini kita pilih klasik. Lalu kita pilih apakah kita akan memainkannya secara tim, klasik atau ujian. Nah, jika permainan secara tim, maka anak-anak akan bekerja secara berkelompok dan nilainya akan diakumulasi secara berkelompok. Jika kita ingin menghitung penilaian secara individual, maka kita bisa memilih klasik. Dan jika kita ingin membuatnya sebagai ujian, maka kita pilih ujian. Tetapi saya ingatkan, jika kita memilih ujian, maka siswa harus memasukkan email mereka. Nah, untuk itu agar lebih mudah saya hanya memilih klasik saja. Lalu kita perhatikan pengaturannya. Di sini ada participant attempts. Jadi beberapa kali siswa dapat melakukan ujian. Nah, di sini saya pilih tidak terbatas karena kalau kita beri batasan, siswa harus memasukkan emailnya dan mungkin saja mereka akan kesulitan. Lalu name factory. Name factory ini adalah nama yang disediakan oleh quizzes. Saran saya sebaiknya kita matikan agar siswa bisa memasukkan nama mereka sendiri. Nah, pengaturan selanjutnya adalah show answer during activity. Jadi, apakah kita akan menunjukkan jawaban di tengah-tengah aktivitas atau setelah anak menjawab, kita langsung menunjukkan jawabannya. Ini bisa dimatikan saja, mengingat anak-anak akan mencoba untuk menjawab beberapa kali. Jadi, kita matikan saja. Nah, selanjutnya show answer after activity. Jadi menunjukkan jawaban di akhir ujian. Nah, di sini terserah pilihan Bapak Ibu apakah akan menunjukkan jawaban di akhir ujian atau tidak. Kalau saya pilih matikan saja karena anak-anak diberikan kesempatan menjawab beberapa kali. Lalu berikutnya power ups. Power ups ini adalah anak-anak mendapatkan skor dari quizzes. Jadi mereka tidak akan mendapatkan skor secara murni. Jadi untuk itu kita matikan saja. Lalu pengaturan waktunya, apakah anak melihat countdown time? Jadi waktu penghitungan mundur. Jadi ini kita bisa hidupkan. Lalu tunjukkan papan peringkat, kita hidupkan pertanyaan diacak juga, pilihan jawaban acak juga. Dan redemption question ini maksudnya apakah siswa pada akhir ujian bisa mengulang jawaban yang mereka jawab dengan salah. Nah, ini saya matikan saja. Dan kemudian memperlihatkan meme. Meme ini bisa ada, bisa tidak ya. Ini hanya gambar-gambar lucu pada saat mereka menjawab setiap pertanyaan. Jika sudah selesai, kita pilih lanjutkan. Nah, berikut adalah tampilan di laptop guru. Di sini kita lihat ada tulisan joinmyquiz.com. Nah, ini yang kita berikan kepada siswa. Jadi, siswa disarankan untuk masuk ke browser, apakah itu Chrome atau browser, masuk di alamat joinmyquizzes.com. Lalu kita bisa copy dan paste link ini di WA grup siswa. Dan jangan lupa kita berikan juga kode gamenya yang sudah disediakan oleh quizzes. Nah, ini adalah tampilan kita menunggu siswa kita untuk masuk. Dan berikutnya mari kita lihat bagaimana tampilan melalui HP atau browser siswa. Nah, di sini siswa masukkan joinmyquizzes.com. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita arahkan dia untuk memasukkan kode game 909164 lalu masuk. Kemudian siswa memasukkan nama mereka sesuai dengan absen. Dan selanjutnya kita lihat di layar guru itu
masuk nama siswa yang login tadi. Nah, selanjutnya kita menunggu siswa yang akan masuk, beberapa orang sesuai jumlah siswa yang kita tugaskan. Dan di sini ada pilihan, kita bisa menghapus atau mengeluarkan peserta. Dan kita akan memulai kuis setelah semua peserta masuk. Suruh lagi, kita bisa meminta siswa untuk mengaktifkan suara atau musik pada HP-nya agar permainan mereka lebih seru. Di sini kita bisa mengganti tema kuisis seperti yang kita inginkan, terserah, karena merubah tema juga merubah suara musik. Nah, game ini tidak akan bisa dimulai oleh siswa jika kita tidak memulainya. Nah, jika semua siswa sudah terkumpul dan tampil pada layar peserta ini, kita bisa langsung saja memulai game berikut atau ujian berikut. Kita klik mulai ya. Nah, setelah selesai dikerjakan, maka tampilan dari siswa akan seperti ini. Bisa melihat berapa benar dan berapa salah. Dan tampilan di layar guru, kita bisa melihat siapa skor yang tertinggi. Dan kita juga bisa melihat dan mereview hasil pekerjaan siswa. Mereka mendapat berapa benar dan berapa salah. Dan di sini kita bisa mengunduh hasilnya langsung, atau jika kita belum mau melakukannya, kita bisa keluar saja dulu karena dia akan tersimpan secara otomatis. Dan jika kita sudah keluar, kita bisa mengeceknya di hasil. Dan di sini akan terlihat yang paling atas adalah yang baru saja kita mainkan. Diklik saja dan di sini ada tanda unduh. Jadi kita bisa unduh hasil dari siswa tersebut dalam bentuk Excel. Baik, demikian video tutorial kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.